Shalom, senang bertemu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang satu hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan pagi kita dari firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal pertama ayatnya yang kelima. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihinya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu karena pagi hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami, memberikan kami kehidupan dan napas yang baru. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami terima daripada Tuhan, biarlah ajar hati dan pikiran kami, hidup kami ini Tuhan senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, dan juga firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam hidup kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami sekaliannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat kelima, demikian sabdanya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, firman Tuhan ini merupakan sebuah sukacita, kegembiraan daripada Paulus kepada murid kekasihnya atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Dalam masa-masa di penjara, dalam kesukaran, Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Bagaimana dia sungguh bersenang hatinya atau bersyukur hatinya untuk mempercayakan pemberitaan Injil seterusnya kepada Timotius. Dia ingin agar Timotius sungguh-sungguh hidup di dalam iman yang dia miliki dari neneknya dan juga dari ibunya. Apa yang ingin dikatakan di sini bahwa orang tua sangat berperan di dalam mewariskan iman percaya mereka kepada anak-anak. Bagaimana juga janji komitmen yang dilakukan atau yang diberikan, yang disampaikan oleh Yosua ketika dia juga menerima tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk umat Tuhan bangsa Israel. Dari Musa dialih generasikan, diestafetkan kepada Yosua. Yosua berkomitmen dengan keluarganya. Dalam Yosua 24 ayat 15b secara khususnya, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran penting kita sebagai keluarga, sebagai orang tua harus semakin lebih nyata di hari-hari ini dan di hari-hari yang akan datang dan seterusnya. Karena apa? Selagi anak-anak kita berada di rumah kita,
bersama-sama dengan kita di rumah kita sebagai keluarga Kristen. Jangan pernah lalai untuk mengalih generasikan, mewariskan firman Tuhan, mewariskan iman percaya kita kepada Tuhan, bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah, agama menurun pada Timotius dari pihak ibunya, bukan dari pihak bapak. Ia mempunyai seorang ibu yang baik dan seorang nenek yang baik. Ibu dan neneknya adalah orang percaya meskipun ayahnya tidak. Kalau kita melihat itu dan membaca penjelasan siapa Timotius di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Dikatakan di sana Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Tidak dikatakan telah percaya, tapi berarti belum percaya. Namun kita sebagai keluarga Kristen yang dua-duanya sudah percaya, apakah kita mau berkomitmen mengajarkan, mewariskan harta yang sudah kita miliki itu, harta yang tidak ternilai itu, yaitu iman dan firman Tuhan yang daripada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mencontoh teladan dari Yosua, keluarganya dan seisi rumahnya, bahkan juga dari Timotius yang menjadi murid daripada Paulus, menjadi pelayan yang taat dan setia karena ahli generasi orang tuanya mendidik dia dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 3 Yohanes pasal 4 pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam nenekmu dan di dalam ibumu, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Itulah kegembiraan, sukacita yang tak ternilai dari Paulus tentang Timotius. Dan inilah juga yang ingin kita miliki, bahwa sukacita kita melihat anak-anak kita hidup di dalam iman, percaya, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam kesempatan seperti ini, mayoritas kita, kebanyakan kita masih memiliki atau masih bersama-sama dengan anak-anak kita yang berusia dini, berusia balita, berusia masih anak-anak. Kita mau didik mereka untuk tetap percaya, tetap setia, tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, sehingga iman yang hidup dalam diri anak-anak kita ini sungguh-sungguh adalah iman yang percaya kepada Tuhan, iman yang tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak kita hidup di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam iman percaya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kita, mengalih generasikan, mewariskan iman percaya yang kita miliki dalam masa-masa seperti ini dan masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memakai kesempatan momen-momen seperti saat ini kami bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami dengan anak-anak kami Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan kerinduan kami, keinginan kami Tuhan, komitmen kami untuk belajar firman Tuhan pagi, siang, dan malam dalam ibadah-ibadah yang kami bangun di rumah kami, sehingga hari-hari ke depan menjadi kebiasaan kami Tuhan, kerinduan kami kepadamu Tuhan, sehingga hidup anak-anak kami boleh melekat hati mereka Tuhan kepadamu, sehingga mereka tetap beriman, percaya yang teguh, tulus, ikhlas dalam hidup mereka sepanjang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, kerinduan kami, kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami hari ini. Hanya kami percayakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita sekaliannya. Sampai bertemu